lagi sholat ini, tiba-tiba ada lagi tuh di kepala saya, Yesus, Yesus. Hati saya juga kok deg-degan gitu ya. Saya terbiasa kalau setelah sholat tahajud, saya selalu sujud. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, kalau benar-benar Tuhan Yesus ada, tunjukkan ke saya. Saya mau bilang sama Naya, mami sayang banget sama Naya. Naya nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Shalom kekasih Tuhan, sebelum kita membahas video yang tadi, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, kenapa saya mengangkat cerita tadi, video yang tadi? Karena itu merupakan satu pembelajaran bagi kita, agar supaya kita melihat kembali diri kita. Apakah kita sudah mengenal Yesus yang kita percaya, agar supaya iman kita kuat? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Nah ini pertanyaan bagi kita, karena video yang tadi bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, kalau kita melihat video yang tadi, maka apa respon kita? Mungkin respon kita bermacam-macam. Ada yang mengatakan pura-pura percaya, ada yang mengatakan tidak sungguh-sungguh percaya, bahkan ada yang mengatakan karena itu ada tekanan dari keluarga, dari teman atau lain sebagainya. Oleh karena itu dia kembali kepada agamanya yang lama dan sebagainya. Nah kekasih Tuhan, semua alasan di atas masuk di akal dan itu banyak terjadi. Nah bukan saja pada Nania, tapi ada banyak orang yang mengalami itu. Nah kekasih Tuhan, orang-orang seperti itu mereka jadikan sorga seperti rumahnya. Udah bosan di rumah, keluar jalan-jalan cari hiburan, cari kesenangan. Setelah bosan di luar kembali lagi ke rumah, pulang ke rumah, dan begitu berjalan terus menerus. Nah kekasih Tuhan, sudah bosan di sorga, terus pindah ke neraka. Sudah bosan di neraka, balik lagi ke sorga. Hari ini percaya Yesus, ada badai menyangkal Yesus, dan badai itu berlalu, percaya Yesus lagi, dan begitu berjalan terus menerus seperti itu. Nah kekasih Tuhan, apakah sorga seperti rumah yang seenaknya masuk keluar seperti itu? Apakah warga kerajaan sorga seperti itu, seenaknya aja masuk keluar sorga? Nah jawabannya tidak. Sekali menjadi warga kerajaan sorga, tetap menjadi warga kerajaan sorga. Karena Yesus jaminan kita tidak akan keluar lagi dari sorga, tetap di dalam kerajaan sorga. Nah kekasih Tuhan, ingat baik-baik, syarat untuk menjadi warga kerajaan sorga hanya satu syarat, yaitu percaya Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan 16 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kekasih Tuhan, siapa yang percaya akan Injil, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Nah kekasih Tuhan, apa kata Alkitab tentang video yang tadi, tentang Nania itu? Nah Alkitab mengatakan bahwa jika seorang menyangkal Kristus, itu berarti ia memang tidak benar-benar mengenal Kristus, dan sesungguhnya ia tidak percaya Kristus. Maka otomatis Nania bukan warga kerajaan sorga. Jadi tidak ada ceritanya orang sudah menjadi warga kerajaan sorga, terus bosan di sorga, keluar lagi ke neraka, dan berlangsung terus menerus seperti itu. Nah ini ajaran yang tidak benar, tidak alkitabiah.
kalau sudah di sorga tetap menjadi warga kerajaan sorga. Bukan sudah bosan di sorga pindah lagi ke neraka, sudah bosan di neraka pindah lagi ke sorga. Nah itu ajaran yang tidak alkitabiah. Nah di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19 mengatakan begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah kekasih Tuhan, Nania beberapa tahun yang lalu bersama-sama dengan kita. Tetapi sesungguhnya dia tidak termasuk bagian dari kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapapun yang menolak dan menyangkal Kristus atau berpaling dari imannya, itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah menjadi milik Kristus, tetapi mengaku-ngaku milik Kristus. Berbeda kekasih Tuhan, orang yang ngaku-ngaku milik Kristus dengan orang yang sesungguhnya adalah milik Kristus. Nah kekasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh milik Kristus akan tetap bersama-sama dengan Kristus dalam keadaan apapun itu, tekanan apapun yang terjadi, dia tetap menjadi milik Kristus. Nah kekasih Tuhan, di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjadi milik Kristus. Nah kenapa orang bisa meninggalkan Kristus? Karena sesungguhnya dia bukan milik Kristus. Nah kalau bukan milik Kristus, kapanpun dia bisa meninggalkan Kristus. Karena orang-orang seperti itu hanya ngaku-ngaku milik Kristus. Sesungguhnya dia bukan milik Kristus. Tapi saudara dan saya adalah milik Kristus. Nah kekasih Tuhan, mereka yang meninggalkan iman, sebenarnya dari awal mereka tidak memiliki iman, alias tidak percaya kepada Yesus Kristus dan bukan warga kerajaan sorga. Otomatis itu terjadi. Nah kekasih Tuhan, warga kerajaan sorga yang asli, bukan palsu, tidak akan meninggalkan sorga, tidak akan menyangkal Yesus. Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa. Itu tidak akan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Nah Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29 mengatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kekasih Tuhan, kesimpulan dari apa yang terjadi pada Nania akhir-akhir ini adalah sesungguhnya dari awal Nania bukan bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari awal dia tidak percaya Yesus, tetapi ngaku-ngaku percaya Yesus. Karena itu dengan mudahnya dia menyangkal Yesus. Nah orang yang menyangkal Yesus sesungguhnya dia bukan percaya kepada Yesus. Dari awal dia bukan percaya kepada Yesus. Dia bukan milik Yesus. Nah kekasih Tuhan, minimal Nania sudah pernah tahu tentang Yesus. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita berdoa untuk Nania agar supaya dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah kekasih Tuhan, hal seperti itu, hal yang dialami oleh Nania, kapan saja bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kita. Oleh karena itu kekasih Tuhan, iman kita kepada Yesus harus disertai dengan pengenalan kita akan Yesus yang kita percaya. Agar iman kita kuat melewati semua badai dalam kehidupan kita. Sudah tentu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, mari kita menjawab di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengenal Yesus yang kita percaya? Sudahkah kita domba-dombanya mengenal suara Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus? Nah kekasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Karena kalau kita belum mengenal Yesus dan tidak mengenal suara Gembala Agung kita, yaitu Yesus, maka jangan-jangan kekasih Tuhan, kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita bukan orang percaya, tetapi ngaku-ngaku percaya atau pura-pura percaya kepada Yesus. Nah kekasih Tuhan, hari ini
merupakan satu pelajaran yang penting bagi kita dengan cerita tentang Nania. Dulu dia bukan bagian dari kita, tetapi dia percaya Yesus dan hari ini dia harus menyangkal Yesus juga. Nah, ini pelajaran bagi kita agar supaya kita mengoreksi iman kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus yang kita percaya itu? Kalau kita tidak mengenal Yesus yang kita percaya, kalau kita tidak mengenal suara gembala agung kita, jangan-jangan kita belum percaya kepada Yesus. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, kekasih Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita harus belajar mengenal Yesus yang kita percaya agar supaya iman kita semakin kuat untuk menghadapi badai hidup ini. Kalau kita mengenal Yesus yang kita percaya, maka iman kita akan kuat. Demikian pelajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Kami percaya dan kami mau mengenal Yesus. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.